Bab 480. Kepergian Winona Jiang. Di tebing. Klutang sedang menunggu, melihat ke bawah tebing dari waktu ke waktu. Setelah melihat berkali-kali, baru melihat Kingston Jiang naik, dan segera bertanya, "Bagaimana, suamiku?" Kingston Jiang agak menggelengkan kepalanya. Tebing itu tidak memiliki dasar, dan suhu di bawahnya sangat tinggi sehingga sulit untuk ditembus. Pada dasarnya tidak ada kemungkinan untuk selamat jika kakek jatuh. Winona Jiang ikut naik. Kingston Jiang menghela nafas dan berkata, "Ayo, kita kembali." Tanpa menemukan siapapun, Kingston Jiang tidak berencana membuang waktu di sini. Tapi dia sudah memiliki prediksi kasar dalam pikirannya. Artinya, kakeknya tidak mati, melainkan masih hidup. Dan dia meragukan apa yang dikatakan Winona Jiang. Yang dia yakin adalah kakek tidak akan menyakitinya, dan lebih yakin lagi Klutang tidak akan menyakitinya. Pertanyaannya adalah, mengapa kakek melakukan begitu banyak hal? Dia berbalik dan pergi. Klutang mengikuti, dan para prajurit yang menyertainya juga segera mengikuti. Setelah berjalan keluar dari gua, prajurit mengeluarkan walkie-talkie dan meminta helikopter yang sedang mencari tempat untuk mendarat untuk kembali. Helikopter segera kembali. Kingston Jiang dan yang lainnya pergi dengan helikopter. Tak lama kemudian, sudah tiba di area militer di kawasan Xinjiang Utara. Sebuah kamp militer. Menteri Wen memandang Kingston Jiang dan bertanya, "Apakah kamu akan kembali secepat ini?" "Ya." Kingston Jiang mengangguk dan berkata, "Situasi di ibu kota sangat kacau. Aku memiliki urusan lain di Jiangzhou, harus kembali secepat mungkin." Menteri Wen menghela nafas, "Aku juga tahu situasi ibu kota, sebagai keluarga Jiang dan juga sekarang sebagai Raja Naga, selain itu sebagai orang yang membunuh pangeran, kamu sulit untuk tidak terlibat, hanya bisa melawan arus." Dia mengulurkan tangan dan meninju dada Kingston Jiang, "Aku percaya padamu, kamu bisa menyelesaikan semua ini, aku percaya semua ini akan terselesaikan." Kingston Jiang tersenyum pahit, dan berkata, "Sudah, jangan membicarakannya, kita bisa minum bersama lagi kalau punya kesempatan." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi, menaiki pesawat khusus yang telah disiapkan Menteri Wen untuknya. Klutang, Winona Jiang mengikuti dari belakang. Pesawat lepas landas dengan perlahan. Di pesawat, Kingston Jiang bertanya, "Klu, di mana Kintia Su dan Sylvia?" "Kakek tidak memberitahuku, aku benar-benar tidak tahu." Klutang meraih tangan Kingston Jiang dan berkata, "Tapi, jangan khawatir, mereka berdua baik-baik saja dan aman." Kingston Jiang percaya pada Klutang. Namun, tidak melihat mereka berdua sekarang, Kingston Jiang juga sedikit khawatir. Segera dia menghela nafas dalam-dalam. Tidak peduli seberapa kacau situasinya sekarang, dia hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Kintia Su dan Sylvia Yi berada di Jiangzhou, itu memang sangat berbahaya. Sekarang kakek membawa mereka pergi dan melindungi mereka, ini juga bisa menyingkirkan banyak kekhawatiran dan tidak lagi terganggu oleh keduanya. Kingston Jiang tidak berbicara lagi. Jiangzhou, wilayah militer. Sebuah pesawat mendarat. Ini adalah pesawat dari Xinjiang Utara. Menteri Wen telah menggunakan koneksinya dan memberitahu Jiangzhou, mengatakan bahwa Kingston Jiang akan kembali. Raja Xiaoyao sudah menunggu dengan banyak pejuang. Kingston Jiang, Klutang dan Winona Jiang turun dari pesawat. Raja Xiaoyao berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, "Kakak Jiang, kenapa kamu pergi ke Xinjiang Utara?" Kingston Jiang berkata, "Ada urusan mendesak." "Oh ya, terakhir kali aku pergi ke Suzhou, mengapa kamu mengungkapkan keberadaan aku kepada militer Suzhou?" Apakah ada?" Raja Xiaoyao terkejut, dan kemudian berkata, "Apakah aku membocorkan informasi keberadaan kamu?" Kingston Jiang memandang James Huo di belakang Raja Xiaoyao. James Huo tiba-tiba berkata, "Raja Naga, jangan-jangan kamu beranggapan aku membocorkan informasi keberadaanmu? Aku sama sekali tidak mengatakan sepatah kata pun kepada orang luar." Mendengar itu,
Kingston Jiang bingung. Tidak diungkapkan oleh Raja Xiaoyao dan James Huo. Bagaimana Jocelyn di kota Suzhou tahu bahwa dia akan muncul di kota Suzhou? Mengapa Jocelyn bilang keberadaannya ditransmisikan dari area militer Jiangzhong? Tapi ini bukan masalah besar, dan dia tidak banyak bertanya. Ayo. Setelah Kingston Jiang menyapa Raja Xiaoyao dan James Huo, dia berbalik dan pergi. Setelah meninggalkan daerah militer, Klutang bertanya, suamiku, kemana kita pergi? Kembali ke keluarga Tang. Kingston Jiang belum berbicara, Winona Jiang berbicara, Kak Kingston. Ya. Kingston Jiang berbalik dan menatap Winona Jiang di belakangnya. Winona Jiang berkata, kakek mengirimku untuk melindungi kamu. Sekarang basis kultivasi kamu telah pulih, dan kekuatanmu hampir mengejarku. Selain itu, ada Klutang, seorang master dari 3 alam, tidak ada gunanya bagiku untuk tinggal di Jiangzhong, aku berencana untuk kembali ke ibu kota. Secepat ini, Kingston Jiang sedikit mengernyit. Winona Jiang sangat cerdas dan melihat banyak hal dengan lebih teliti. Jika Winona Jiang ada di sisinya, dia akan membantunya menyelesaikan banyak hal. Dia tidak menyangka Winona Jiang akan kembali secepat ini. Ya, Winona Jiang menghela nafas dalam-dalam. Situasi di ibu kota kacau. 4 keluarga besar tampaknya damai sekarang, tetapi ini adalah malam menjelang badai datang. Aku harus kembali untuk bantu kakek membuat perencanaan, dan kamu harus segera berlatih seni bela diri. Jika kamu punya waktu, luangkan waktu untuk kembali ke ibu kota dan cari beberapa seni bela diri yang cocok di perpustakaan keluarga. Lalu Suryana. Kingston Jiang sedikit ragu. Winona Jiang berkata, aku sudah mengajarinya keterampilan batin. Dia adalah wanita yang cerdas. Dengan hawa dingin di tubuhnya, dia akan segera bisa mengolah energi Qi, jadi tidak perlu khawatir sama sekali. Ya, Kingston Jiang mengangguk. Winona Jiang ingin kembali, dan dia tidak terlalu memaksanya untuk tinggal. Winona Jiang memandang Klutang dan berkata, Klu, Kak Kingston akan kuserahkan padamu. Aku harap kamu bisa membantunya berbagi lebih banyak. Klutang menunjukkan ketegasan di wajahnya yang cantik dan berkata, jangan khawatir, aku pasti akan melakukannya. Aku pergi. Winona Jiang melambai ke Kingston Jiang, lalu berbalik dan pergi. Kingston Jiang dan Klutang mengawasinya pergi. Sampai dia pergi, Klutang meraih tangan Kingston Jiang dan bertanya, suamiku, kita kembali ke keluarga Tang. Kingston Jiang ingat kata-kata Winona Jiang. Dia mengatakan bahwa jika kakeknya masih hidup, selama Klutang ada di sisinya, maka kakeknya pasti akan menghubungi Klutang. Setelah memikirkannya, dia sedikit mengangguk, baiklah, ayo pulang. Dengan kegembiraan di wajahnya, Klutang berseru dengan gembira, suamiku, bagus sekali, kamu akhirnya bisa memaafkanku. Aku tidak pernah menyalahkanmu. Aku hanya khawatir jika kamu mengikutiku, musuh akan menggunakanmu untuk mengancamku. Aku tidak ingin kamu terluka lagi, itulah sebabnya menjaga jarak denganmu. Sekarang kamu juga seorang seniman bela diri 3 alam, dan kamu tidak membutuhkan perlindunganku, aku bisa tenang. Kingston Jiang tidak pernah menyalahkan Klutang. Bagaimana dia bisa menyalahkan penyelamat dirinya dan wanita yang mengalami segala penyiksaan demi dirinya? Suamiku, maafkan aku dulu terlalu keras kepala. Klutang menelan ludah. Memikirkan semua hal yang telah dia lakukan pada Kingston Jiang sebelumnya, dia menyalahkan dirinya sendiri. Tapi, Kingston Jiang tidak menyalahkannya dari awal sampai akhir, bahkan memikirkan keselamatannya, sedangkan dia sama sekali tidak mengerti usaha keras Kingston Jiang. Sudut matanya basah. Ayo, pergi ke rumah Suryana dulu. Kingston Jiang berbalik dan pergi. Klutang segera mengikuti. Keduanya pergi ke rumah Suryana dan bersama-sama. Dalam 2 hari terakhir, Suryana dan dengan sungguh-sungguh memahami, dengan sungguh-sungguh mempelajari teknik batin yang diajarkan oleh Winona Jiang. Dia pada dasarnya mengerti, tetapi memahami dengan ingin mengembangkan energi Qi adalah 2 hal yang berbeda.
Nona, Kingston Jiang sudah kembali. Brian Lu datang membawa masuk Kingston Jiang dan Klutang dan berkata dengan hormat. Suryanadan yang sedang duduk di sofa memikirkannya, bereaksi, mendongak dan melihat Kingston Jiang dan Klutang. Dia terkejut, "Kak Kingston, Klu, apakah kalian sudah berdamai?" Kingston Jiang tidak menjawab pertanyaan ini, tetapi bertanya, "Apakah tubuh kamu baik-baik saja dalam 2 hari ini?" Suryanadan tersenyum dan berkata, "Apa yang bisa terjadi? Baik-baik saja. Oh ya, Klu sudah kembali, di mana Kintiasu dan Sylvia?" Kingston Jiang berkata, "Mereka berada di tempat yang relatif aman. Situasinya sekarang kacau balau. Nyawa mereka akan dalam bahaya jika mereka kembali. Mereka akan dijemput setelah kekacauan di ibu kota mereda." "Oh," kata Suryanadan. Bersambung.